Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sholawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Naila Fauzia dan hari ini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 yang berjudul Membumikan Islam di Indonesia. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan mendapat manfaat dari materi yang disampaikan hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Sumber ajaran Islam. Di kalangan ulama, terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran agama Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan penalaran atau akal pikiran adalah sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 156, kita dianjurkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri atau pemimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam hadisnya. Selanjutnya, ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional atau tidak mutlak. Karena betapapun hebatnya ulil amri itu, ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari ulil amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diikuti. Sedangkan jika produk ulil amri tersebut bertentangan dengan Allah, maka tidak wajib mentaatinya. Kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah membumikan Islam. Berikut ini dasar dalil kewajiban setiap umat Islam untuk berdakwah membumikan Islam dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bani Amrin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan wa haddin sum'an bani Israila wala raja wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Artinya, dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel itu tidak mengapa tidak dosa, dan barang siapa yang mendusta atasku secara sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Yang pertama, transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagamaan. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan.
Kedua, menanyakan alasan, perbedaan ekspresi, dan praktik keberagamaan. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, menggali sumber historis. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya, tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat, dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber sosiologis. Sebelum Islam datang, penduduk Indonesia telah menganut agama, baik yang masih primitif seperti animisme, dinamisme, maupun yang sudah berbentuk agama formal seperti Hindu atau Buddha. Namun demikian, berdasarkan catatan sejarah yang ada, kedatangan Islam tidak disertai dengan konflik sosial keagamaan yang cukup berarti. Keberhasilan Islamisasi generasi awal setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor strategi dakwah dan faktor daya tarik ajaran Islam itu sendiri. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas sehingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak disadari. Tampaknya para dai tersebut lebih mementingkan substansi dibanding formula atau kemasan. Lalu yang C ada menggali sumber teologis dan filosofis. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam dan aspek eksoterik atau aspek luar. Dalam tataran esoteris, semua agama adalah sama karena ia berasal dari Tuhan yang tunggal. Dalam pandangan sufistik, bahkan dikatakan semua yang maujud di alam ini pada hakikatnya berasal dari wujud yang satu, atau Tuhan yang Maha Esa. Alam ciptaan dengan pluralitas manifestasinya pada hakikatnya diikat oleh sebuah kebenaran universal yang berasal dari Sang Pencipta yang tunggal. Secara teologis, tauhid bukan sekadar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas ciptaan, maka tauhid berarti pengakuan akan pluralitas atas lain dia, makhluknya. Oke, materi selanjutnya adalah langkah-langkah membumikan Islam. 1. Pendidikan yang inklusif dan kontekstual. Pendidikan agama Islam harus diberikan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat serta mengakomodasi kebudayaan lokal. Selain itu, pendidikan juga bisa mengajarkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, untuk membentuk generasi yang toleran dan terbuka. Kedua, dialog antar umat beragama. Islam yang membumi di Indonesia harus mengedepankan dialog antar umat beragama, saling menghormati, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Indonesia adalah negara dengan berbagai agama dan kepercayaan, sehingga membangun komunikasi yang baik antar umat beragama akan mempererat persatuan. Yang
Yang ketiga, menanamkan nilai kemanusiaan. Islam sangat menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti keadilan, kesejahteraan, dan saling menolong. Prinsip-prinsip ini bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu maupun komunitas untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan saling mendukung. Keempat, pendekatan budaya. Islam di Indonesia bisa diperkaya dengan menggunakan pendekatan budaya lokal, dengan memahami dan merangkul nilai-nilai budaya setempat. Ajaran Islam dapat lebih mudah diterima dan dipraktikkan seperti melalui seni, tradisi, atau kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran Islam. Langkah-langkah membumikan Islam. Ada pemanfaatan teknologi dan media sosial. Membumikan Islam di era modern bisa dibantu dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk dakwah yang menyentuh hati masyarakat. Menggunakan konten positif dan inspiratif di media sosial bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Terus ada pemahaman dan tafsir yang kontekstual. Pemahaman Islam yang membumi perlu dikontekstualkan dengan realitas sosial Indonesia sehingga ajaran-ajaran Islam bisa diterapkan dengan lebih efektif dan relevan. Tafsir yang kontekstual ini dapat membuat Islam semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan membumikan Islam, nilai-nilai Islam dapat berkembang sejalan dengan budaya Indonesia dan Islam dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun bangsa yang damai, maju, dan berkeadilan. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaannya dan senantiasa diekspresikan. Sistem yang ideal berdasarkan pada hal-hal yang biasa terjadi dan berkaitan dengan yang aktual. Richtohl, tahun 1993, halaman 26-29. Sistem Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas dimanapun manusia berada, karena pada hakikatnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda justru hanya terletak pada unsur-unsur keimanan dan ketakwaannya saja. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Perkembangan kebudayaan Islam membutuhkan petunjuk wahyu berupa firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, dan diperlukan seorang pemimpin umat yaitu Rasulullah SAW, serta bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Islam dalam hal ini bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam upaya agar dapat menumbuh kembangkan akal budi, sehingga memperoleh kebudayaan yang memenuhi aturan-aturan dan norma-norma agama. Perkembangan kebudayaan Indonesia membutuhkan petunjuk wahyu berupa firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, dan diperlukan seorang pemimpin umat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan. Agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Maju dan mundurnya kehidupan umat manusia itu mengalami kemandakan. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang terbatas dalam memecah berbagai macam persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia. Maka dibutuhkan suatu petunjuk berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang nabi dan rasul dari manusia, sebab yang akan menjadi bimbingannya adalah manusia juga. Oleh karena itu, tujuan utama misi Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Nabi Muhammad SAW dalam mengawali tugas kenabian dan kerasulannya mendasarkan diri pada asas-asas kebudayaan Islam yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi suatu peradaban, yaitu peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW pada waktu berdakwah keluar dari Jazirah Arab dan seterusnya menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Maka terjadilah proses asimilasi berbagai macam kebudayaan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menghasilkan kebudayaan Islam yang pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu kebudayaan yang diyakini kebenarannya secara universal. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Islam sebagai suatu agama secara sungguh-sungguh mendorong manusia untuk berusaha melalui pribadi dan kelompoknya agar dapat menciptakan suatu keadaan yang lebih baik, sehingga menjadi suatu kekuatan di dunia. Masyarakat merupakan ajang kebudayaan. Kebudayaan ada dan terwujud karena adanya hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya. Dalam hubungan tersebut timbullah cita-cita, perilaku, dan hasil karya. Kesemuanya ini mewujudkan kebudayaan. Tingkah laku, perbuatan, dan hasil karya disebut amal. Takwa yang mempunyai sifat pasif menjadi aktif dalam bentuk amal. Kebudayaan timbul karena kesatuan sosial. Kesatuan sosial terwujud dari hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini merupakan kesinambungan adanya hubungan tersebut yang melahirkan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang menimbulkan sistem agama yang disebut dengan sistem ibadah. Hubungan manusia dengan diri sendiri menimbulkan sistem antropologi yang disebut dengan sistem takwa. Hubungan manusia dengan manusia lain dan alam semesta menimbulkan sistem kebudayaan disebut muamalat. Kemudian menjadi wadah kebudayaan yaitu kebudayaan Islam. Nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Islam bukan saja agama, namun Islam juga kebudayaan. Maka Islam adalah segala sesuatu yang melingkupi semua kehidupan umat manusia. Dengan demikian, Islam dapat dikategorikan sebagai way of life atau cara sikap hidup. Dengan kata lain, Islam adalah kesatuan kehidupan orang-orang Islam. Ghazalba 1976, 106-107. Pusat kehidupan orang-orang Islam adalah masjid, maka masjid merupakan pusat ibadah dan kebudayaan Islam pada khususnya, serta pusat kehidupan Islam pada umumnya. Sejarah pemikiran kefilsafatan dalam Islam. Sejarah pemikiran kefilsafatan dalam Islam. Teori yang ditumbuh kembangkan oleh Harun Nasution. Sejarah intelektual Islam dikelompokkan dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Berikut ada sejarah pemikiran kefilsafatan dalam Islam. Teori yang ditumbuh kembangkan oleh Harun Nasution yaitu mencakup sejarah intelektual. Pada zaman periode klasik, terdapat beberapa mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Selaras dengan hal itu, timbul beberapa filosof muslim seperti Al-Kindi yang lahir pada tahun 801 Masehi, yang dikenal sebagai seorang filosof Islam. Ia berasal dari Arab, Kufah. Salah satu pemikiran Al-Kindi menyatakan bahwa filsafat merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Maka filsafat Islam dikatakan sebagai filsafat religius spiritual karena hal-hal berikut ini. Pertama, filsafat Islam meneliti problematika yang satu dan yang banyak. Kedua, filsafat Islam membahas tentang hubungan antara Allah dengan makhluk. Ketiga, filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, dan agama dengan filsafat. Keempat, filsafat Islam berupaya menerangkan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal, akidah apabila diterangi dengan benar, filsafat akan menetap dalam jiwa dan mampu dihadapan lawan, dan agama apabila bersaudara dengan filsafat maka akan menjadi filosofis. Halnya filsafat akan menjadi religius.
Pada abad yang sama, lahir juga seorang filosof Islam yang memiliki nama besar, yaitu Muhammad Zakaria Ar-Razi. Lahir pada tahun 865 Masehi atau 251 Hijriah di Rai, Teheran. Ia dikenal sebagai seorang dokter yang memimpin sebuah rumah sakit di Rai. Ar-Razi kemudian pindah dari Rai ke Baghdad, yaitu pada masa Khalifah Muqtafi, 289 Hijriah atau 901 Masehi sampai 295 Hijriah atau 908 Masehi. Dan di Baghdad, Ar-Razi juga menjadi pemimpin sebuah rumah sakit. Ar-Razi adalah seorang yang baik hati, dekat kepada para pasiennya, suka berderma kepada orang-orang fakir miskin, dan ia memberikan perawatan sepenuhnya dengan gratis dan mengikhlaskan hasil kerja kerasnya kepada mereka. Syarif 1985-32-22. Ar-Razi dapat digolongkan sebagai seorang filosof yang berfaham rasionalis karena hanya meyakini kebenaran akal saja. Di bidang kedokteran, studi klinis yang dilaksanakannya sudah menghasilkan metode yang demikian kuat mengenai penelitian yang berdasarkan pada observasi dan eksperimen. Pada tahun 870 Masehi, lahir seorang filosof besar Islam yaitu Al-Farabi yang mendapat gelar Al-Mu'allim Ats-Tsani, guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi berpendapat bahwa kebenaran filsafat hanyalah satu, sebab filsafat menurut Plato dan Aristoteles tidak dapat dibedakan. Perbedaan yang dapat dilihat yaitu pada hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, sedang hakikatnya sama. Al-Farabi menulis buku berjudul Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain, mempertemukan pendapat kedua filosof Plato dan Aristoteles. Abad selanjutnya diteruskan oleh seorang filosof Islam yaitu Ibnu Miskawai yang mendapat gelar Bapak Etika Islam. Lahir pada tahun 932 Masehi. Ibnu Miskawai di samping dikenal sebagai seorang filosof, tabib, ahli ilmu pengetahuan, dan pujanggawan. Bersama dengan hal itu, Ibnu Miskawai merasa demikian prihatin melihat situasi masyarakat banyak terjadi kerusakan moral, sehingga dengan segenap perasaannya ia menyempatkan diri menulis beberapa buku yang berkaitan dengan masalah moral etika Islam. Di antara buku-buku tersebut antara lain Al-Akbar, Tartib Al-Sya'adah, Al-Syiar, Tahzib, Al-Akhlaq, dan Jawid dan Kirot. Ibnu Miskawai berpendapat bahwa setiap yang ada itu dapat berubah jadi baik jika ia memiliki keinginan untuk merubahnya, dan hal tersebut didasari dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Wid Yasti 2004 52-53. Sejarah pemikiran kefilsafatan dalam Islam. Pada tahun 1037 Masehi, lahir seorang filosofis Islam yaitu Ibnu Sina. Ibnu Bajjah tahun 1138 Masehi, Ibnu Tufail tahun 1147 Masehi, dan Ibnu Rusyid tahun 1126 Masehi. Pada periode pertengahan tahun 1200 hingga 1800 Masehi, menurut sejarah pemikiran Islam dinilai mengalami kemunduran, sebab filsafat mulai ditinggalkan oleh umat Islam, sehingga terdapat usaha untuk mempertentangkan antara akal dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Pengaruh tersebut dapat dirasakan sampai saat ini, dan hal ini dibuktikan tidak ada daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Islam yang secara utuh melingkupi beberapa kerajaan Islam, di antara kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mongol. Dan pada periode pertengahan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian terbatas. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi kelompok kami mengenai materi membumikan Islam di Indonesia.
Sebelum menutup, izinkan saya membacakan poin kesimpulan dari presentasi hari ini. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surah di dalam Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Itu kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.